Dan pembahasan seputar musim kemarau ini akan disampaikan oleh rekan Prihadi. Silakan. Baik, terima kasih Anggi. Ya, Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menegaskan tahun 2026 akan jauh lebih kering dibandingkan tahun lalu. Pertanyaannya bukan lagi apakah kemarau akan datang. Pertanyaannya adalah seberapa siap kita menghadapinya. Latch Metro siang kali ini kita tidak hanya bahas datanya, kita bahas apa yang harus kita lakukan sebelum terlambat. Antisipasinya. Baik, kita mulai dari sumbernya langsung. Pada 4 Maret 2026, BMKG telah menggelar konferensi pers perakiran musim kemarau 2026. BMKG menyebut awal kemarau berlangsung di 325 zona musim atau 46,5% zona musim di seluruh Indonesia. Dan di ini diprediksi maju atau datang lebih awal dari biasanya. Kita dengarkan pernyataan langsung dari Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani. BMKG memprediksi bahwa sebagian besar zona musim akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Ini pesan kuncinya ya. Selain itu, musim kemarau tahun 2026 juga diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah. Juga informasi kunci ini diharapkan menjadi dasar perencanaan oleh berbagai sektor, terutama untuk sektor yang sensitif terhadap iklim, seperti sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, agar risiko kerugian akibat anomali iklim dapat dikurangi sebagai bagian dari upaya climate risk management dan early action bagi bangsa dan negara kita. Kemanfaatan informasi prediksi musim ini sangat bergantung pada komitmen bersama dan tindak lanjut menerjemahkan informasi prediksi musim kemarau ini menjadi kebijakan yang adaptif dan tindakan nyata di lapangan. Ya, Faisal menutup pernyataannya dengan kalimat seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini, early warning yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata atau early action oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan resiko bencana kekeringan di Indonesia. Early warning harus jadi early action, kata segera di sana bukan berarti nanti, artinya sekarang. Kita akan lanjut ke grafik selanjutnya. Sekarang kita masuk ke angka-angkanya. Pemirsa, Indonesia ini dibagi menjadi 699 zona musim, area yang punya pola curah hujan yang mirip. Dari 699 zona itu, BMKG sudah menetapkan kapan masing-masing zona mulai kemarau. Nah, kita bisa lihat grafiknya dari April hingga bulan Juni ini sudah 66% wilayah yang sudah masuk kemarau. Juli sebagian sudah di puncak lebih dulu. Sementara untuk bulan Agustus, ini ada 61,4% wilayah di puncak kemarau serentak. Dan September ada 14,3% wilayah masih di puncak. Kita lihat zona untuk wilayah Indonesia. Anda bisa lihat sendiri kalau di bulan April, kebanyakan yang terjadi adalah di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Ini mulai di 16,3%, kemudian di bulan Juni di bulan Juni ini ada Pulau Sumatera di bagian utara dan juga di Kalimantan Barat. Kemudian juga di bulan Juli kita bisa melihat Kalimantan Tengah, Sultan dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan juga Papua Barat dan juga di September puncaknya. Nah, ini tadi Anda bisa melihat bagaimana kepulauan Indonesia sejak bulan April sampai dengan bulan September sudah mengalami zona musim kemarau. Anda bisa lihat sekali perbedaannya. Kemudian kita bisa melihat grafis selanjutnya, pemirsa. Ya, Anda bisa lihat bahwa Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menjelaskan La Nina lemah yang berlangsung sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari 2026. Ini Anda bisa lihat sendiri dan La Nina itu selama ia hadir, curah hujan kita cenderung lebih banyak dari biasanya dan kemarau cenderung tidak terlalu parah. Nah, La Nina sekarang sudah berakhir, tapi bukan cuma itu. BMKG juga mencatat ada peluang 50 hingga 60% munculnya El Nino. Kebalikan dari La Nina, mulai September atau semester kedua 2026, kalau El Nino benar-benar hadir, ia justru akan menekan curah hujan Indonesia jauh lebih lagi. Di atas itu semua ada 3 faktor peralihan angin baratan atau monsun Asia menjadi angin timuran atau monsun Australia. Pergantian angin ini yang secara alami mengawali musim kemarau di Indonesia. Dan tahun ini pergantian itu terjadi lebih cepat dari biasanya. 3 faktor sekaligus, La Nina berakhir, potensi El Nino. Kita ke grafis, El Nino mengintip dan dinamika monsun yang lebih cepat bukan 1 faktor, tapi 3 yang bekerja bersama. Inilah mengapa 2026 perlu mendapat perhatian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Baik, kita ke grafis selanjutnya. Tahun 2015, Indonesia mengalami El Nino atau yang masuk dalam catatan sejarah sebagai salah satu yang terparah. Data resmi BNPB mencatat kebakaran hutan menghanguskan 2,61 juta hektar di Sumatera dan Kalimantan. Lebih dari 129 titik api terdeteksi oleh satelit MODIS. Kabut asap menyebar, karhutlah melanda 31 provinsi di seluruh Indonesia, bahkan asapnya sampai ke negara tetangga. Lebih dari 600.000 jiwa menderita ISPA dan 60 juta warga Indonesia terpapar kabut asap. Hampir seperempat penduduk Indonesia yang terpapar kabut asap dan sekolah tutup berbulan-bulan, penerbangan lumpuh dan 24 orang meninggal dunia secara langsung akibat bencana ini. Lalu di 2019, kemarau panjang kembali menghantam. Kali ini dipicu kombinasi El Nino dan Indian Ocean dipole positif. Dua faktor iklim yang bekerja bersama menekan curah hujan. Hasilnya, 6 provinsi menetapkan status darurat kekeringan. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, NTB, dan NTT. Sebanyak 48,5 juta jiwa kehilangan akses air bersih dan ribuan hektar sawah gagal panen. Sekitar 14.000 titik hotspot terdeteksi, lebih dari 2015. Tapi karhutlah tetap muncul dan menelan korban. Dan sekarang di tahun 2026, dengan prediksi yang oleh BMKG disebut lebih dari serius dari 2 tahun itu. Pertanyaan jujurnya yang harus kita jawab bersama, apa yang sudah berubah dari cara kita merespon sejak 2015? Sistem peringatan dini sudah membaik, Satgas Karhutlah lebih terorganisir, tapi kapasitas adaptasi masyarakat yang perlu ditingkatkan. Informasi belum selalu sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Kita nggak boleh terus terjebak dalam siklus yang sama. Bencana datang, kita respon. Bencana reda, kita lupa. Bencana datang lagi. Siklus itu harus diputus mulai dari sekarang. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan pemirsa. Kami bagi respon menjadi 4 lini pertahanan, yaitu ketersediaan air, waspada karhutlah, penyesuaian pola tanah atau penyesuaian pola tanam, dan komunikasi resiko yang efektif. Masing-masing punya peran. Lini pertama, air, cek sumur, bak penampungan, jalur distribusi yang bocor perbaiki sekarang, yang kurang tambah sekarang. Tampung air hujan, koordinasi dengan tetangga, jangan tunggu April. Lini kedua, karhutlah, Satgas, larangan bakar lahan dan sistem deteksi hotspot harus aktif sebelum api pertama muncul, bukan sesudahnya. Untuk warga, jangan bakar sampah, jangan buka lahan dengan api. 1 titik api di musim kering bisa jadi bencana dalam hitungan jam. Kemudian juga lini ketiga, pola tanam. 3 hal untuk petani, pakai varietas tanah kering. Tanam lebih awal agar panen sebelum Agustus. Dan manfaatkan perakiran cuaca BMKG yang gratis dan real time. Data sudah ada. Penyuluh pertanian adalah kunci agar data itu sampai ke sawah. Yang terakhir, komunikasi adalah informasi yang tepat harus sampai sebelum krisis tiba, bukan sesudahnya. TV, radio, media sosial, WhatsApp, RT, bahkan sekalipun semua kanal berguna. 1 kalimat sederhana yang tepat sasaran bisa mencegah bencana yang jauh lebih besar. 4 lini, 1 tujuan. Keberhasilannya bukan bergantung pada satu pihak saja, bukan hanya pemerintah, bukan hanya petani, bukan hanya petugas lapangan. Tapi semua fakta, semua kita bergerak di lini masing-masing secara bersamaan. Karena itulah cara kita memutus siklus yang selama ini terus berulang. Baik, di slide berikutnya kami mau turun ke hal yang paling dekat dengan diri kita masing-masing. Bukan soal kebijakan nasional, bukan soal data, tapi soal tubuh kita sendiri. Karena kemarau yang lebih panjang, lebih kering dari biasanya juga berarti suhu udara yang lebih tinggi. Kelembaban yang turun drastis dan tubuh kita yang harus bekerja ekstra untuk beradaptasi. Ada 2 kondisi yang perlu kita kenali bersama-sama, yaitu heat stress atau kelelahan panas. Adalah kondisi awal, gejalanya keringat berlebihan, kulit pucat dan lembab, denyut nadi cepat, mual, pusing ringan, dan kram otot. Ini sinyal tubuh kita minta istirahat. Kemudian juga heat stroke adalah kondisi darurat medis, suhu tubuh bisa di atas 40 derajat Celcius. Kulit terasa panas dan kering, bisa disertai kebingungan, kejang, bahkan hilang kesadaran. Ini butuh pertolongan medis segera, jangan tunda. Yang membuat bahaya, banyak orang tidak sadar sudah masuk tahap awal heat stress karena masih berasa biasa aja. Padahal tubuh sudah mengirim sinyal terus-menerus.
Baik, nah ini 7 tips perlindungan diri dari hawa panas yang perlu kita terapkan selama kemarau. Anda bisa baca sendiri, Anda bisa lihat di grafis. Minum sebelum haus, kemudian juga ventilasi rumah, perhatikan lansia segala macam. Ini adalah 7 tips yang perlu harus Anda ketahui bersama-sama. Baik, bencana terbesar bukan selalu yang dramatis pemirsa, bukan hanya gempa yang tiba-tiba mengoyak tanah, bukan tsunami yang menggulung dalam hitungan menit. Kadang bencana terbesar adalah yang datang perlahan yang bisa kita lihat dari jauh, yang sudah diberi tanda, yang sudah ada peringatannya, tapi kita pilih untuk mengabaikan sampai terlambat. Kemarau sudah dekat, sinyalnya sudah terang, jangan abaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.